Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan diskusi kita pada poin 6.12, yaitu efisiensi isentropik untuk turbin, nozzle, kompresor, dan pompa. Baik, untuk efisiensi isentropik, ini adalah salah satu efisiensi yang ada di termodinamika. Jadi tentunya di sini ada istilah beberapa efisiensi. Di sini kita akan membahas tentang efisiensi isentropik. Nah, baik, kemudian untuk efisiensi isentropik ini adalah perbandingan dari kalau ngomong turbin ya, daya aktual dibagi dengan daya idealnya. Aktual dibagi dengan idealnya. Baik, kita masuk ke dalam efisiensi isentropik untuk turbin, di mana ini adalah persamaan turbin dari persamaan energi. Jika kita mengasumsikan steady state, tidak ada panas yang keluar masuk kontrol volume, kemudian energi kinetik dan energi potensial diabaikan. Maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa untuk nilai H1 ini sudah fix inputan. Kemudian nilai turbin atau daya turbin itu akan dipengaruhi oleh nilai H2. Jadi di sini kita ketahui bahwa jika nilai daya turbin itu naik, maka nilai H2-nya pasti akan rendah. Nah, itu akan membedakan efisiensi isentropik dan efisiensi aktualnya, tergantung nilai H2-nya. Nah, kemudian ini adalah persamaan balance entropi. Jika kita mengasumsikan tidak ada produksi, tidak ada entropi yang berpindah melalui perpindahan panas melalui transfer, sehingga kita akan mendapatkan persamaannya sebagai berikut. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa ada pernyataan bahwa produksi entropi itu tidak mungkin negatif. Mungkin 0 atau lebih dari 1 atau lebih dari 0, lebih besar dari 0. Sehingga kita tahu dari persamaan ini maka nilai S2 pasti akan lebih besar daripada S1. Sehingga untuk nilai S dari figur ini untuk batasan internal irreversible atau reversible, internal reversible atau no internal irreversible, maka kita akan dapatkan bahwa jika S-nya itu S1 sama dengan S2, maka ini adalah proses isentropik atau proses internal reversible. Namun jika S2 lebih besar dari S1, ini adalah proses yang aktual. Sehingga di sini kita akan mendapatkan bahwa panjang garis ini adalah melambangkan besar dari value dayanya, sehingga semakin pendek garisnya daya yang dihasilkan akan semakin rendah. Sehingga dari sini kita tahu bahwa daya ideal ini akan lebih besar daripada daya aktualnya. Nah, sehingga dari sini kita akan mendapatkan bahwa maksimum value untuk turbin, daya turbin ini adalah H1 min H2S. Jadi H2S ini adalah sama dengan S2, titik 2S ini adalah sama dengan titik 1. Nah, sini. Kemudian untuk isentropik efisiensinya, karena nilai H2 ini pasti lebih besar daripada nilai H2S, maka efisiensi isentropik turbin bisa dituliskan sama dengan daya turbin aktual dibagi dengan daya turbin ideal. Atau dalam bentuk lain, H1 min H2 dibagi dengan H1 min H2S.
Nah, untuk range atau batasan dari efisiensi isentropik turbin itu biasanya adalah 0,7 sampai 0,9. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh soal yang titik 11, di mana kita diketahui sebuah steam turbin beroperasi steady state. Titik 1 diketahui 5 bar tekanannya dan temperaturnya 320. Kemudian titik 2 atau output sebesar 1 bar. Kemudian energi panas yang keluar masuk atau energi panas, transfer energi panas itu diabaikan, dan energi potensial dan kinetik juga diabaikan. Kemudian jika efisiensi isentropik turbinnya adalah 75%, berapa daya turbin per unit massa? Nah, baik, di sini kita selesaikan. Diketahui sebuah steam berekspansi melalui turbin beroperasi steady state, ini kata kuncinya, dan berapa daya turbin aktual per unit massanya. Ini adalah skema dan datanya, ini adalah engineering modelnya. Turbin dianalisis secara kontrol volume dengan steady state, kemudian energi kinetik dan energi potensial diabaikan, dan ekspansinya adiabatik, jadi tidak ada panas yang keluar masuk dalam sistem. Ini proses isentropik titik 1 dan titik 2S, kemudian ini adalah proses aktualnya. Nah, dari persamaan 6.46, ini adalah persamaan efisiensi isentropik, maka didapatkan bahwa daya turbin aktual sama dengan efisiensi isentropik dikalikan dengan daya turbin ideal, atau sama dengan efisiensi turbin isentropik dikali dengan H1 min H2S. Nah, dari tabel A4, untuk titik 1 yaitu tekanan 5 bar dan temperaturnya 320, kita dapatkan nilai H-nya yaitu 3105,6 kali 10 pangkat min 3105,6 kJ per kilogram, dan entropi S1-nya sama dengan 7,5. Ini untuk entropi S1-nya, ini adalah nilai H1-nya. Kemudian di sisi exit diketahui bahwa P2 sama dengan 1 bar dan S2S sama dengan S1. Ini kalau yang isentropik. Sehingga dari sini kita bisa mencari lewat S-nya, kita cek dulu titik 1 apakah masuk daerah campuran atau daerah superheated. Maka kita lihat untuk tabel A2, P2 sama dengan 1 bar, kita dapatkan nilai S-nya, SG-nya yaitu 7,35. Jadi di sini kita lihat bahwa nilai S1 sama dengan 7,5, berarti dia akan lebih besar daripada nilai SG pada P1 bar, sehingga dia titik 2 masuk dalam daerah superheated. Nah, kemudian setelah kita tahu daerah superheated, maka kita bisa mencari dari tabel A4 untuk S2S-nya yaitu 7,5 dan P2-nya adalah 1 bar. Nah, di sini. Nah, ini P-nya 1 bar, untuk nilai S-nya yaitu sekitar 7,4 sampai 7,6. Maka kita bisa melakukan interpolasi di sini. Maka nilai H-nya yang kita dapatkan adalah sekitar ini. Sehingga dari interpolasi tabel 4, maka kita akan mendapatkan nilai H2S yaitu sebesar 27,4 kJ per kilogram. Sehingga kita bisa memasukkan dari persamaan ini untuk mendapatkan nilai daya turbin. Dari sini kita dapatkan daya turbin, ini adalah nilai efisiensi isentropik, ini adalah nilai H1, dan ini adalah nilai H2S. Ini adalah nilai daya turbin aktualnya yaitu 271,95 kJ per kilogram. Nah, sebenarnya untuk mencari temperaturnya itu caranya sama, kita melakukan interpolasi di tabel A4, berarti sekitar 120 sampai 160 range-nya. Kalau kita dapatkan di luar ini, maka perhitungan kita salah. Di sini kita dapatkan adalah sekitar 133 derajat Celcius. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.